kita ketemu lagi di mata kuliah mata kuliah praktikum pengantar akuntansi 1 ya, dimana kali ini praktikum. Jadi kita akan langsung membahas sebuah kasus, dimana kasus tersebut sudah ada di materi yang sudah dapat Anda lihat di deskripsi grup mata kuliah, yang berkaitan dengan kasus Biro Jasa Henry. Ya, jadi di sini ada sebuah perusahaan biro jasa namanya Henry, si pemilik namanya Henry Umar dan sebagainya. Ya, di sini ada sebuah ceritanya, Anda tinggal perhatikan, tinggal dibaca saja, bergerak di bidang apa, berkaitan dengan apa saja dan seterusnya. Berikutnya di kasus ini juga ada sebuah transaksi selama bulan Desember, ya, mulai dari tanggal 1 dan seterusnya sampai tanggal terakhir, dan Anda diminta untuk melakukan proses siklus akuntansi yang dimulai dari yang dimulai dari jurnal umum, membuat buku besar, neraca saldo, sampai nanti ke laporan keuangan. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, saya langsung membahas berkaitan dengan bagaimana cara mencatat jurnal umum Biro Jasa Henry ini yang terjadi di bulan Desember. Ya, di sini ada transaksinya mulai dari tanggal 1. Kita akan buat dulu jurnal umumnya. Anda bisa perhatikan, di sini ada tanggal 1 Desember. Ya, yang ini 1 Desember. Anda bisa perhatikan 1 Desember. Di sini ada keterangan saldo awal perusahaan adalah kas 11 juta, piutang 9 juta, perlengkapan kantor 2 juta, sewa dibayar di muka 12 juta dan seterusnya sampai modal, ya, ada modal 108 juta. Nah, di sini maksudnya tanggal 1 Desember ini Anda tidak perlu membuat jurnalnya, tapi yang Anda buat adalah neraca saldonya. Oke, di tanggal 1 ini Anda buat neraca saldo. Neraca saldo apa? Neraca saldo untuk saldo awal di bulan Desember tanggal 1. Ya, jadi tanggal 1 ini yang pertama nih, yang saya kasih warna kuning. Ini Anda buat neraca saldonya, ya. Mudah-mudahan Anda masih ingat cara membuat neraca saldo seperti apa. Ya, kurang lebih seperti ini bentuknya. Nah, di sini sudah saya buatkan. Nah, seperti ini. Jadi nanti Anda buat tabel, ya, atau neraca saldo lah, kayak gitu, neraca saldo. Di sana ada kas sesuai dengan ceritanya tadi. Ada kas 11 juta, piutang 9 juta dan seterusnya, ya, seperti ini. Kas di debit 11 juta, piutang usaha di debit 9 juta, perlengkapan 2 juta sampai modal tadi, ya, 108 juta. Nah, ini atau modal 108 juta. Oke, kenapa ini bisa di debit, kenapa ini bisa di kredit? Ya, Anda tinggal lihat saja saldo normalnya. Di materi sebelumnya sudah saya jelaskan kenapa kas ini saldonya di debit, kenapa piutang di debit, kenapa akumulasi ini di kredit, kenapa komputer ini di debit, kenapa ini di kredit, kenapa modal di kredit. Anda bisa lihat dari saldo atau materi berkaitan dengan saldo normal, ya. Itu yang nomor 1. Nah, kemudian yang berikutnya saya langsung saja bahas. Oke, yang berikutnya adalah tanggal 1 ini, tanggal 1 lagi nih, di mana Anda bayar utang, ya. Anda bayar utang, membayar gaji yang terutang sebesar 10 juta. Jadi Anda bayar utang gaji sebesar 10 juta. Apa jurnalnya? Ya, kita buat saja langsung jurnalnya tanggal 1. Di sini saya sudah siapkan tabelnya. Tanggal 1, jurnalnya kalau bayar utang berarti apa? Utang berkurang, kan? Utang gaji berkurang. Karena bayar pakai uang, maka kasnya berkurang. Sebesar berapa tadi? Sebesar 10 juta. Nah, gitu. Nah, kira-kira begini nanti jurnalnya. Yang pertama adalah utang gaji pada kas. Oke, ya. Utang gaji pada kas. Lanjut ke yang kedua. Tanggal 2 menandatangani kontrak perjanjian dan diterima uang muka 500.000. Anda tanda tangan kontrak, kemudian Anda dapat duitnya duluan 500.000. Nah, berarti apa jurnalnya? Tanggal 2 jurnalnya adalah kas, karena Anda dapat duit, ya. Kas ditambah, kemudian yang dikira adalah pendapatan diterima di muka. Kenapa diterima di muka? Karena Anda belum menyelesaikan pekerjaan Anda, tapi Anda sudah mendapatkan uangnya. Maka pendapatan Anda diterima di muka. Pendapatan diterima di muka ini masuk dalam kelompok utang. Utang ketika bertambah, posisinya ada di sebelah kredit. Berapa nilainya? Nilainya 500.000. Sekian saldonya. Nah, gini. Lanjut nomor 3. Bukan, tanggal 3. Anda beli perlengkapan tunai 1 juta. Oke, Anda beli perlengkapan tunai 1 juta. Maka jurnalnya adalah Anda beli perlengkapan. Jurnalnya adalah perlengkapan tunai, ya, berarti uang Anda berkurang kas.
sebesar 1 juta tadi ya. Nah, gini. Oke, gitu ya. Anda beli perlengkapan kantor tunai 1 juta. Nomor 4, tanggal 4 hari. Tanggal 4, menerima tunai Anda dapat uang dari PTA 2 juta. Untuk Lokakarya bernegosiasi. Untuk Lokakarya Anda dapat duit dari PTA 2 juta. Untuk Lokakarya bernegosiasi. Menerima tunai Anda dapat duit untuk Lokakarya dari kegiatan Lokakarya. Anda dapat duit nih. Berarti Anda dapat duit, kasnya bertambah kan? Pada pendapatan apa namanya, nama akun Anda tinggal cari di bawah nama akun yang paling mendekati dari transaksi itu sudah disediakan. Oke, berarti pendapatan Lokakarya kan. Nah, itu udah ada nama akunnya, pendapatan Lokakarya. Berapa tadi nilainya pendapatan Lokakarya? Jadi nama akun Anda nggak perlu bingung-bingung ya, Anda tinggal pilih aja tang ting tung ada di bawah nama akunnya, pilih yang paling mendekati dari transaksi. 2 juta. Oke, 2 juta. Nah, berikutnya tanggal 5, membuat faktur. Anda bikin faktur. Ya, kalau faktur itu berarti berkaitan dengan utang piutang. Karena ini Anda yang membuat, maka Anda melakukan apa? Membuat faktur. Berarti Anda membuat tagihan nih, surat tagihan ke PTC sebesar 6 juta. Berarti apa jurnalnya? Jurnalnya itu tanggal berapa tadi? Tanggal 5 ya. Tanggal 5, maka jurnalnya adalah piutang pada pendapatan. Pendapatan apa nih? Lokakarya ya. Oke, berarti pendapatan Lokakarya. Pendapatan Lokakarya. Oke, sebesar 6 juta rupiah. Kebanyakan. Oke, 6 juta ya. Oke. Oke, berikutnya tanggal 6, menerima pembayaran piutang dari D. Anda dapat duit atas pembayaran piutang PTD 5 juta. Anda dapat duit tanggal 6. Berarti kas kan? Anda dapat duit, berarti piutangnya berkurang. Nah, PTD ya, PTD. Oke. Sebesar berapa? Tadi 5 juta. Gampang ya. Berikutnya masih tanggal 6, Pak Henry Anda si pemilik nih. Pemilik ngambil uang 4 juta. Berarti apa jurnalnya tuh si tanggal 6 ya? Si pemilik Henry kan? Henry ini si pemilik namanya Henry. Nah, Henry Umar sebagai ucapan. Nah, berarti si punyanya Henry nih. Henry ngambil duitnya 4 juta untuk keperluan pribadi, maka jurnalnya adalah privé ya. Karena ngambil uang, maka kasnya berkurang. Sebesar 4 juta. Oke, 4 juta. Oke. Nah, gini. Oke ya, 4 juta. Oke. Sekarang tanggal 7. Anda bayar honor kepada Pak Budi sebagai pembicara. Anda bayar honor, berarti apa bayar honor? Beban ya. Nah, beban apa nih? Kita lihat yang nama akun yang pas. Beban honor pembicara berarti ya. Itu ada nih. Nih, beban honor pembicara. Karena ini berkaitan dengan honor kayaknya. Mana tadi? Tuh, honor pembicara. Oke. 1 juta. Berarti di sini beban honor pembicara pada kas. Oke, karena Anda bayar ya. Pakai uang bayarnya jadi pada kas. 1 juta. Oke, berikutnya masih di tanggal 7, Anda beli dengan kredit perlengkapan dari si Septo 800.000. Anda beli perlengkapan kredit dari si Septo 800.000. Nah, tanggal 7 Anda beli perlengkapan dari si Septo perlengkapan ya. Karena belum bayar, maka utang kan? Utang perlengkapan ya, atau utang apa namanya? Anda cari saja di bawah tanggal 7, utang apa yang mendekati utang perlengkapan. Utang usaha lah ya. Oke, kita masukkan saja ke hutang usaha. Jadi gitu ya, Anda nama akunnya nggak perlu bingung-bingung, tinggal pilih aja. Kalau nggak ada yang sama persis ya, yang mendekati lah. 800.000. Oke, seperti itu kira-kira. Oke. Yang berikutnya tanggal 9, menerima pembayaran piutang dari PTE. Nah, Anda dapat duit lagi nih dari PTE. Anda dapat duit tanggal 8, berarti kas kan? Pada piutangnya berkurang berarti kan PTE kan? PTE ya. Nah, gini nih. Oke. Berapa? 4 juta.
juta. Berikutnya tanggal 8 sudah, tanggal 9 tadi ya. Ini tanggal 9, sorry. Sekarang masih tanggal 9, Anda membuat faktur lagi nih untuk penyediaan jasa tenaga kerja PTC. Anda buat faktur, berarti jurnalnya adalah ini tanggal 9. Sama seperti tadi tuh, Anda buat faktur sama seperti tanggal 5. Kalau tadi lokakarya, sekarang atas jasa kan sama seperti tanggal 5 ini nih. Nah, sama nih. Mana tanggal 5 piutang. Piutang pada pendapatan. Kalau tadi lokakarya tanggal 5, kalau ini pendapatan penyediaan tenaga kerja. Tenaga kerja. Nama akunnya apa nama akunnya? Nama akunnya mana pendapatan. Nah, penyedia tenaga kerja ada ya. Oke. Nama akunnya penyedia tenaga kerja. Sebesar 15 juta. Oke. Gitu ya, lanjut next. Sekarang tanggal 10 Anda menerima pembayaran piutang dari PTC 6 juta. Anda dapat duit nih 6 juta dari pelunasan piutang. Gampang ini ya. Tanggal 10 Anda dapat uang, berarti kas pada piutang. Udah berapa? 6 juta. 6 juta, masukkan 6 juta. Oke, 6 juta. Oke, 6 juta. Berikutnya masih banyak ya. Tanggal 10 Anda bayar listrik. Tanggal 10 Anda bayar listrik. Tanggal 10 Anda bayar listrik, berarti beban listrik pada kas ya. Oke. Pada kas 500.000. Oke. Oke. Seperti itu. Berikutnya masih ada lagi. Oke, kita lanjut lagi. Tadi bayar listrik udah. Sekarang kita bayar telepon. Anda bayar telepon. Maka jurnalnya sama ya, tanggal 10 juga. Bayar telepon ya, berarti beban telepon pada kas. Oke. Sebesar 600.000. Telepon 600.000. Oke ya, gitu ya. Saya yakin Anda sudah paham. Tanggal 10 masih Anda bayar air sekarang 30.000. Murah ya, bayar air 30.000 tanggal 10. Bayar air berarti beban air dah gitu aja pada kas 30.000. Nanti Anda sesuaikan lagi nama akunnya, barangkali ada yang belum pas, nanti Anda cek lagi di nama kode akun tadi yang ada di bawah. Tanggal 11 Anda menerima pembayaran dari PTC 15 juta. Dapat duit dari PTC 15 juta. Tanggal 11 ya. Ini PTC itu kalau nggak salah piutang deh. Nah, ini berkaitan nih PTC, kita lihat dulu sejarahnya nih PTC mana. Nah, di PTC. Ini kan berkaitan dengan nomor 9, tanggal 9 berkaitan dengan ini nih. Oke. Berkaitan, maka piutang dia berkurang kan, bayar lunas kan? Oke, berarti kas pada piutang PTC gitu ya. Nah, 15 juta. Oke, gitu. Berikutnya masih di tanggal 11 Anda buka rekening bank dan menyetor 20 juta. Anda ke bank masih duit 20 juta. Tanggal berapa tadi? 11. Nah, kalau rekening bank itu nama akunnya apa ya? Nah, kita cek dulu biar sesuai nih, biar pas. Rekening bank. Oh, ada kas bank nih ya. Oke. Ada yang nyetor duit ke rekening bank. Tanggal 11 20 juta. Berarti akunnya apa? Berarti kas banknya bertambah, kas di tangannya berkurang, gitu kan? 20 juta. Oke. Nah, paham ya maksudnya ya? Tanggal 12 Anda bayar Septo. Nah, Septo ini berkaitan dengan tanggal berapa? Jadi Septo itu kalau saya beli perlengkapan deh. Nah, ini nih. Berkaitan dengan tanggal 7 ini Septo 800. Anda beli perlengkapan utang, kemarin belum bayar, sekarang Anda bayar. Maka di sini maksudnya adalah Anda bayar utang sama si Septo.
Tanggal berapa tadi? Tanggal 12. Berarti utang Anda berkurang, utang usaha tadi ya perlengkapan ya. Utang usaha pada kas Anda berkurang 800.000. Berarti Anda udah nggak punya utang si Septo. Oke, begitu. Kemudian tanggal 13 Anda bayar pelatihan 5 juta. Anda membayar pelatihan karyawan 5 juta. Nah, berarti tanggal berapa nih? Tanggal 13 bayar pelatihan. Ada nggak beban pelatihan? Ada nggak beban pelatihannya? Kita lihat dulu bebannya. Beban bayar pelatihan. Nah, ada nih beban pelatihan karyawan. Berarti nama akunnya beban pelatihan karyawan. Gampang ya, nama akunnya sudah ada. Beban pelatihan karyawan. Karena bayar pakai kas kan? Berapa tadi bayarnya? Bayarnya sebesar 5 juta. Nah, kita 5 juta. Berikutnya tanggal 15 Anda dapat duit nih, penerimaan tunai PTA untuk rencana perpajakan 8 juta. Anda dapat duit tunai dari PTA 8 juta 15. 8 juta Anda dapat duit ya, berarti kas pada pendapatan. 8 juta pendapatan apa tadi tuh? Nah, gini ya. 8 juta pendapatan apa tadi? Loka karya ya. Berarti ini nanti pendapatan loka karya. Oke, gitu kira-kira. Juga tanggal 16 penerimaan tunai dari PT untuk loka karya perencanaan. Nah, sama nih. Sama seperti tanggal sebelumnya. Ini tanggal 16. Oke. Kas Anda bertambah, pendapatan Anda pun bertambah. Loka karya. Ada berapa jumlahnya? 1 juta ya. 1 juta. Oke, 1 juta. Oke. Berikutnya tanggal 17 di sini pembayaran sewa kendaraan 1 bulan terhitung 16 Desember. Ya. Jadi Anda udah bayar sewa duluan nih. Ada nggak sewa yang dibayar duluan? Apa nama akunnya? Sewa dibayar di muka. Ada nggak sewa dibayar di muka? Sewa kendaraan dibayar di muka ada nih ya. Oke, itu sewa kendaraan dibayar di muka ada 4 juta tanggal 17. Tanggal 17 Anda sudah bayar, berarti ada sewa kendaraan dibayar di muka pada kas ya. Berapa tadi nominalnya? 4 juta. 4 juta. Ya, gampang. Berikutnya sedikit lagi, sudah tanggal 17 nih. Berikutnya tanggal 19 Anda buat faktur PTC. Oke, dan diterima tunai 6 juta untuk seminar perencanaan perpajakan. Anda bikin faktur dan diterima tunai 6 juta untuk seminar perencanaan perpajakan. Buat faktur ke PTC dan diterima tunai 6 juta untuk seminar. Berapa ya? Biaya seminarnya berapa ya? Membuat faktur dan diterima tunai 6 juta. Buang. Oke, juta ya. Berarti gimana jurnalnya nih? Membuat faktur ke PTC dan diterima tunai 6 juta untuk seminar perencanaan perpajakan. Pertanyaannya adalah berapa biaya seminar perencanaan perpajakan? Udah ada belum? Kayaknya 8 juta kali ya. Oke, gini aja deh. Oke, gini aja. Karena kita nih nggak tahu nih berapa biaya seminarnya, jadi kita jurnal saja yang kita terima ya. Jadi gini aja jurnalnya. Tanggal 19 kita dapat duit yang tadi ya. Kita dapat uang kas berarti ya. Benar nggak dapat uang. Dan terima kasih 6 juta untuk seminar perencanaan. Nah, berarti di sini pendapatan seminar. Ada nggak pendapatan seminar? Pendapatan seminar, nama akunnya apa ya? Pendapatan loka karya seminar tuh ya, ada ya. Ini ya. Oke. Ada. Oke, berarti udah itu aja lah. 6 juta. Dan dapat duitnya 6 juta. Oke. Ini juga 6 juta. Berikutnya tanggal 20 membeli dengan kredit. Anda beli lagi dari si Septo, perlengkapan belum bayar 1.200.000 di tanggal 20.
berarti apa nih, utang usaha ya, tadi perlengkapan utang usaha ya. Sorry, kebalik. Di sininya perlengkapan Anda bertambah karena belum bayar, maka utangnya bertambah 1.200.000. 1.200.000. Nah, sekarang tanggal 21 Anda dapat uang 7 juta untuk lokakarya perencanaan tunai 7 juta. Berarti pendapatan lokakarya. Tanggal berapa tadi? Tanggal 21. Tanggal 21 kas Anda bertambah, pendapatan lokakarya, pendapatan lokakarya 8 juta. Oke. Berikutnya di tanggal 22 menerima lagi untuk pembayaran lokakarya 25 juta. Dapat uang lagi sekarang tanggal 22. Jurnalnya sama seperti yang sebelumnya. Pendapatan lokakarya 12 juta, 25 juta. Wah, mantap nih. 25 juta. 25 juta. Oke. 25 juta. Nah, berikutnya masih tanggal 22 Anda setor tunai lagi ke Bank BCA dari uang cash Anda 40 juta. Maka sama tuh kayak tadi tuh. Tanggal 22 masih kas bank ya. Pada kas banknya bertambah, kasnya berkurang. Kasnya itu maksudnya kas yang di perusahaan itu berkurang karena disetorin ke bank. Nah, begitu maksudnya. 40 juta. 40 juta. Oke. Berikutnya di tanggal 23 Anda menarik tunai dari Bank BCA untuk uang kas sudah setor, ditarik lagi. Berarti tinggal dibalikin 10 juta ya. Tanggal 23. Nah, besoknya Anda ke bank, Anda ngambil duit. Berarti kas perusahaan Anda bertambah, kas yang ada di bank berkurang 10 juta. 10 juta ya. Oke, sekarang tanggal 23 Anda sewa ruangan untuk lokakarya 5 juta. Anda ada nggak sewa ruangan dibayar di muka? Ada ya, sewa ruangan dibayar di muka ada. Berarti nama akunnya adalah sewa ruangan dibayar di muka 5 juta. Tanggal 23. Tanggal 23. Oke, tanggal 23 sewa ruang dibayar di muka pada kas. Berapa tadi? 5 juta. 5 juta. Tanggal 23 masih membayar honor. Nah, bayar honor tadi, beban honor pembicara ada ya. Pada kas 5 juta tanggal 23. Beban honor oke, pada kas 5 juta. 5 juta. Kita tanggal 24 bayar Septo itu 200, bayar utang tadi ya, masih ingat bayar perlengkapan. Tanggal 24 Anda bayar utang, berarti utang usaha Anda berkurang, kas Anda bayar utang 1.200.000. Nah, berikutnya tanggal 26 menerima pembayaran, dapat duit dari klien 40 juta. Dapat duit tanggal 26, nanti kas Anda bertambah, pendapatan tenaga kerja 40 juta ya, betul ya, 40 juta. Wih, mantap. 40 juta. Oke, 40 juta. Yang berikutnya masih tanggal 26 menerima pembayaran dari klien. Nah, sama nih seperti tadi yang dia ada barusan ya. Sekarang namanya 20 juta sekarang. Jadi judulnya sama aja nih. Tanggal 26. Kas pada pendapatan tenaga kerja 20 juta. Oke ya. Nah, berikutnya tanggal 27 buat faktur X jasa tenaga kerja, buat faktur berarti piutang ya. Piutang pada pendapatan ya. Sorry. Tanggal 27 pendapatan apa nih? Karena belum dapat uangnya nih. Pendapatan tenaga kerja kalau tadi dibayar tunai sekarang belum dibayar 50 juta. Oke.
Oke ya, tanggal 20 hampir selesai. Udah tanggal 28 tarik tunai. Ah, sama nih. Seperti tadi, uang bank Anda berkurang, uang cash Anda bertambah 18 juta tanggal 28. Kas Anda bertambah begini ya, berarti kas banknya berkurang. Oke, berapa tadi? 18 juta. Nah, masih tanggal 28 Anda bayar gaji 80 juta. Wah, bayar gaji 80 juta tanggal 28. Berarti beban gaji pada kas 80 juta. Oke, berikutnya tanggal 29 buat faktur jasa tenaga kerja, berarti piutang ya. Piutang pada pendapatan tenaga kerja 20 juta tanggal 29. 29 tadi piutang pada pendapatan tenaga kerja berapa ya? 20 juta. Terakhir, oke, tanggal 30 dapat duit dari PTX 50 juta. PTX itu tadi faktur piutang ya, berarti dia dapat pembayaran nih kita nih. Berarti kasnya bertambah, piutangnya berkurang. Berapa? 50 juta. Selesai. Oke, ini adalah jurnal untuk berjasa Henry di bulan Desember. Jangan lupa ada jumlah ya. Bagaimana balance antara debit dan kredit. Hanya untuk meyakinkan saja sih. Ada 501 juta. Oke, beda nih. Oh, beda nih. Tan. Oh, nggak balance nih. Oke, kita cek lagi ya. Nggak balance nih. Angkanya ada yang nggak pas. Oke, ntar kita cari ini di mana nih nggak balance nya. 5 juta, 10, 40, 25, 8, 200, 6 juta, 4 juta, 1 juta, 8 juta, 5 juta, 8. Nah, ini nih. Ini harusnya 800 atau 8 juta. Tanggal 12 kita lihat. Tanggal 12. Oke. Wire Septo 800 ya. Oh, berarti ini 800 nih, ini kebanyakan nih. Nah, gitu. Balance? Balance ya. Nah, ini balance. Nah, kalau jurnal Anda sudah sampai sini, ya, berarti Anda sudah tepat. Anda sudah bisa melanjutkan ke proses berikutnya, itu membuat buku besar sampai neraca saldo. Nah, itu pembahasan jurnal umum berkaitan dengan praktikum pengantar akuntansi 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.